mindset seperti apa yang bantu lo sabar waktu market lagi nggak jelas? Iya, lu kalau nggak tahu, contoh ya di bisnis real. Bro, misalnya ada yang ngajak, teman lu ada yang ngajak. Bro, kita bangun coffee shop yuk bro. Padahal lu basic lu di media misalnya. Basic lu media, lu nggak ngerti cara bikin kopi yang benar, ya kan? Padahal teman lu juga nggak ngerti, baru dia lihat dia baru beli ini apa namanya franchise misalnya. Lu ikut-ikutan, ngapain lu ikut-ikutan? Gitu. Kalau lu nggak ngerti, lu jangan masuk. Ya misalnya lu kalau market lagi nggak jelas, lu nggak usah ngapa-ngapain. Diam aja, nggak usah entry. Jadi lihat market itu kalau udah jelas arahnya kemana nih, trending kemana nih trennya. Trennya naik apa turun? Kalau lu udah tahu tren naik atau tren turun, lu harus siapin metode yang jelas. Oke, gua akan entry di sini, gua akan exit di sini. Lu harus tahu itu. Kalau lu udah tahu, gue yakin lu konsisten sebulan, 2 bulan, 3 bulan sampai 6 bulan, setahun, lu pasti berubah dan lu balik lihat video gua. Lu pasti akan thank you sama gua. Kalau market nggak jelas, ngapain lu masuk? Kalau ada teman lu yang ngajak lu bisnis begini, lu nggak jelas, lu lihat laporan keuangannya jelas nih, profitnya udah berapa, ya, udah jalan berapa lama, lu nggak tahu, lu pakai invest lu bisnis sama teman lu, goblok lu, nggak ngerti apa-apa, lu pasti ditipu. Kemarin gua ada lihat orang tuh di YouTube diwawancarai lah, bisnis sawit lah kayak begini. Ya ampun. Ya, Itu apa ya? Dia udah ada kerjaan digadein itu. SK apa gitu namanya. Pokoknya sertifikat, sejenis sertifikat digadein ke bank buat beli kebun sawit, itu goblok banget. Dia udah punya aktif income yang jelas. Ada dah. Goblok dah. Bisnis dari utang itu udah goblok. lo sendiri pernah bener-bener stop trading nggak bang? Cara balik laginya tuh gimana dan kenapa? Ya gue stop, gue masuk di dunia trading itu kan 2012, sekaligus gue masuk di broker kan. Nah habis itu kan ilmu gue kan belum begitu dalam lah. Habis itu kan gue stop lah. Gue nggak survive lah di sini. Modal gue juga belum nggak ada waktu itu kan. Nggak bisa memadai lah. Kalau 5-10 juta buat modal trading nggak cocok. Karena waktu itu lebih ke konsultan. Gue udah masuk di industri itu 2012. Nah, setelah itu gue berhenti trading karena gue nggak survive. Gue berhenti dan waktu COVID gue gas sampai sekarang. Ya, gue full time di trading. Full time bukan berarti gue kerja trading itu plototin chart dari pagi sampai pagi, kagak. Ya kan? Di trading ini gue simple banget ya. Gue trading malam ya, gue cek market, udah gue masuk tidur. Lebih banyak waktu sama keluarga, sama anak, sama istri, sama orang tua ya. Masih banyak waktu buat jalan-jalan ya, diskusi-diskusi banyak. Itu di trading. Nah, jadi stuck gue ya waktu itu dari COVID ke 2012 itu. Ya banyak lah gue ngerjain industri apa, properti. Sampai sekarang gue udah jadi kontraktor, ada tuh gue bisnis kontraktor buat iseng-iseng gitu. Jadi ya kerjaan-kerjaan gue yang dulu jadi sales properti itu masuk. Gue tau lah sedikit-sedikit tentang itu. Jadi waktu COVID itu kan gue mau lanjut jadi sales properti udah nggak ada, udah nggak jalan gitu. Kerja begini-gini industrinya mati semua bos. Gue waktu itu pernah belajar trading ya akhirnya. Waktu itu macam-macam lah gue kerjain. Gue beli franchise bos, franchise ada jamur crispy ya, ada lah foto gue waktu itu kan, jamur crispy, ada Pasco, ada namanya itu. Gue bikin Grab juga, online food kayak gitu. Jadi 24 jam, jam 3 pagi gue bangun bos. Jadi gue kumpulin modal dari situ, gue ketipu dulu sampai 50 juta hilang. Jadi waktu masih goblok lah waktu itu kan, masih goblok. Gue belum bisa ngelihat broker yang benar, gue ketipu anjing banget itu. Namanya Sunton. Ya udahlah. Jadi dari situ gue belajar lah. Oh ternyata broker itu mesti kita tahu siapa CEO-nya. Bila perlu kita ajak ketemu, itu baru. Kita harus tahu orang-orang di dalamnya siapa. Baru kita bisa aman. Kalau yang nggak jelas kantornya di mana ya, tunggu waktunya aja, lu pasti ketipu. Oke, menarik bicara broker. Broker yang seperti apa? Yang secara yang bagus atau yang baik? Yang jelas broker yang sudah ada lisensi, kantornya jelas, ya lebih bagus yang ada di Indonesia lah gitu. Broker-broker lokal bagus. Tapi kalau lu nggak cocok ya, lu mau cari broker lu ya terserah lu lah. Duit-duit lu kan, ya kan? Ya di sini gua nggak ada lu harus ke sini, enggak lah. Itu terserah lu yang mau broker mana gitu. Tapi yang kalau ditanya bagus ya, ya jelas yang depo WD-nya cepat ya kan, nggak ada suap ya kan, spreadnya nggak gede-gede amat lah. Jangan yang terlalu mahal itu. Kalau lu misalnya nginep ya, ada suapnya, biaya inap segala macam ya, lu habis nanti modalnya lama-lama. Kalau misalnya lu trading sampai lewat 1 hari misalnya, itu kan kena biaya suap namanya. Kalau misalnya lu WD misalnya nyampainya lama. Trading ini udah sulit bos, complicated ya. Trading ini lu udah cari setup, lu loss, lu gini, lu udah capek lah misalnya. Masa cuman depo WD lu ribet gitu di broker? Aduh, makin ribet lah kayak gitu. Cari yang depo WD-nya cepet. Lu harus tahu siapa orang-orang di dalamnya. Bila perlu lu kenal orang dalamnya gitu. Staf-stafnya lu tahu lah. CEO-nya siapa, kantornya di mana, lu harus tahu.
Jadi kalau ada apa-apa lu bisa kontak dia. Lu kenapa lu tabung duit lu di bank BCA misalnya atau bank Mandiri, bank BNI? Karena lu percaya ada kantornya di Indonesia. Nasabahnya udah banyak. Misalnya lu gabung nih di broker A misalnya. Nasabahnya kagak ada. Lu mau nggak? Pasti nggak mau kan? Nggak jelas kan? Trading itu buat kebebasan finansial atau malah bikin stres finansial? Gue lebih setuju freedom finansial. Karena kalau lu udah punya akun gede, lu misalnya, contoh ya, lu kerja berapa tahun sih sebenarnya? Kalau udah 50-60 tahun, lu dipakai nggak sih? Ya enggak. Mungkin level-level lu manajer, gaji lu berapa sih? Tapi kalau lu udah level tinggi di trading, jadi kalau lu punya modal di trading udah gede, gitu ya, lu resiko lu tahu gitu, lu punya active income yang besar sekali gitu, dibanding kerjaan lu. Jadi jawabannya lu bisa freedom finansial. Waktu pasti lu dapat, karena trading itu nggak perlu lu lihat chart dari pagi sampai pagi, nggak perlu, cukup jam 7 jam 8 malam udah lu lihat. Boleh nggak pagi? Boleh, siang boleh, tapi lu bukan berarti lu harus lihat chart, lu banyakin monitor. Satu laptop cukup kok, lu lihat charting setup kayak gitu. Jadi jawabannya freedom financial bisa kalau modal lu gede, jutaan dolar bisa. Tapi kalau modal lu 100 dolar, 5 juta, 10 juta, mending lu kerja deh ya, biar income lu gede, baru lu investasi ya gitu. Kalau lu memang nggak cocok di trading, beli emas, beli USD, Bitcoin, itu mending situ. Tapi itu ada rumusnya, bos. Kalau income lu masih di bawah 100 juta, nggak usah ngomongin investasi deh, ya. Sama aja, ya. Nggak usah ngomongin investasi. Karena hasilnya kecil banget, kecil banget. Mending fokus kerja dulu. Naikin income-nya, aktif income-nya naikin dulu. Baru lu bisa bicara trading lah, investasi. Gimana caranya lu bisa survive kalau modal nggak ada? Lu ikut perang nih misalnya. Pistol lu cuma satu, pistol kecil itu cuma 3 biji itunya, amunisinya. Pelurunya cuma 3 biji, lu tembak orang punya sniper, punya bom, lu mati pasti. Lu entry posisi, modal lu cuma 5 juta, entry posisi paling berapa biji, ya kan? Habis peluru lu, nyawa lu habis. Sementara yang modal 100 juta, 200 juta, entry risikonya 0,1%, 2%, 1%. Itu nyawanya banyak, bos. Jadi kalau hari ini loss 3 kali, bodo amat. Besok, lusa, masa loss sih? Lu nggak belajar kalau loss seminggu berturut-turut, nggak mungkin itu. Ya, nggak mungkin. Sebodoh-bodohnya, nggak mungkin lah loss tiap minggu gitu. Pasti ada profitnya. Gitu.